Saya heran nih kenapa jadi kacau begini saudara. Si Imat ngurusin nasab Ba'alwi, nah nasab dirinya aja nggak jelas. Lah kok kadang kiai-kiai ini mengkaji nasab, katanya cinta Rasul, kok mengkaji nasab? Jimate Islam ini ku telu, Quran, Sunnah, Ahlul Bait. Jimat pertama selesai dari dulu, jimat kedua selesai di zaman Imam Bukhari, jimat ketiga. Nah sementara akhir-akhir ini karena nggak ada syarat kategori sopo keturunan Nabi, sopo sing duduk, gampang ngaku-ngaku keturunane Nabi. Orang kalau mengurusin nasab orang lain, nasab dirinya biar jelas dulu. Betul? Betul. Nasab dirinya nggak jelas, mengurusin nasab Ba'alwi. Iya, Imat. Lu berguru mesti apa sih, Mat? Nah jimat ketiga nih sementara sik campur-campur karena banyak orang ngaku-ngaku, maka beberapa pihak merasa perlu ikut dilakukan upaya pemurnian seleksi yang Quran juga mengisyaratkan itu, wa yutahhirakum tathira. Allah sucikan kalian semua hai Ahlul Bait. Habib Hamid, saya punya anak lapor, Abah ini bagaimana Imat nantangin debat? Saya bilang sama Habib Hamid, berangkat, hadapi, gunakan kau punya ilmu, bawa kitab, berdebat, jangankan 3 hari 3 malam, 3 bulan lagi, hadapi. Zaman itu wis 1446 tahun, wis suwe lho. Aku iki keturunan iki sakmono dawane lho. Kecuali gelem dikaji, kecuali gelem dibuktikan, kecuali gelem di tracking satu persatu nasabnya, dicek satu per satu sampai sambung Nabi, baru lolos tracking sejarah, lolos tracking nasab. Halo, kepengen yakin maneh dibuktikan secara DNA. Ini zaman kacau nih, kacau enggak? Kacau enggak? Kacau. Ada artis dangdut jadi ahli nasab, artis dangdut jadi ahli nasab. Lu ngaji di mana? Tapi ojo nesu, ojo emosi. Sopo ngerti dari kajian itu, jenengan yang selama ini dianggap keturunan Nabi, lah terbukti keturunan tenan. Jangan melawan menentang kajian itu. Lek terbukti jenengan keturunan tenan, takzime mahabbai umat ini teng jenengan mundak mantep ora mamang denu. Kalau kita kabur dari polisi mending, jangan kayak si Imat berdebat kabur. Lek tiba duduk keturunan, ya ojo gelo, mending nama saya dicoret dari situ, tapi keturunan ini menjadi murni daripada nama saya dipaksa-pasakan cantolkan di situ, tapi keturunan ini jadi campur aduk nggak karuan. Padahal pesan Quran, wa yutahhirakum tathira, pengen mensucikan kamu. Imat sama gengnya semua diundang saudara, bukan Imat aja yang datang cuma si Gembul. Udah gitu ngomongnya ngawur. Imat ya kabur lagi. Kacau tidak? Kacau tidak? Imat al-Kaburi. Khawatir terjadi rusuh gejolak, aparatnya muduno, presiden buat tim, serahkan pada menteri opono ahli sejarah, kumpul antara Kiai Jawa, Kiai Arab, habaib, para ahli sejarah, nakobah internasional yang punya bukti manuskrip banyak, yang ahli DNA kumpul resmi negara, nanti pakai lembar resmi, lembar kenegaraan, menyatakan fulan-fulan ini keturunan, fulan-fulan ini mboten, ya kudu terima. Lek negara yang turun pakai kekuatan hukum dan aparat, tentu nggak terjadi. Ntar lalu gue sakit perut lagi. Gue mesti jaga nih, bukan ntar pulang dari sini sakit perut, orang bilang apa? HP berisik kualat sama Imat. Kacau tidak? Makanya udah dulu dah. Makam-makam yang palsu
dikatakan ini pejuang, ini pejuang. Ini kulek dibiarkan, takut kita itu 200 tahun ke depan anak putri kita buta sejarah, nggak tahu itu palsu apa enggak, orang lain bisa klaim Nusantara ini milik kami, pejuangnya nenek moyang kami itu, lihat makamnya itu. Kasihan anak cucu, anak pribumi nggak bisa menjadi tuan pemilik di negeri sendiri. Masa akan membaca seakan bororawuh. Makanya tracking kajian ben jelas niku penting. Lek gak pengen rame gaduh, ayo langsung negara turun tangan, mensyukuri memperingati lahirnya Nabi niku sae napa awon. Tapi ning Arab ra usum maulid, usume ya ning kretek. Apa? Usume ning kretek. Usume ning Indonesia. Negara yang full cinta Rasul niku Indonesia. Halo. Lah kok kadang kiai-kiai mengkaji nasab, katanya cinta Rasul kok mengkaji nasab. Para rawuh, kita bersepakat hormati ahlul bait. Jimate Islam niku telu, Quran, sunnah, ahlul bait. Kanjeng Nabi dawuh, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih. Hadis satunya, kitab Allah wa itrati. Dua pusaka le aku mati tak tinggalkan buat kalian semua ben selamat. Dua pusaka ku lek mau cekeli jimat niku sampean selamat, tapi lek gak mau cekeli cilaka sampean. Satu hadis menyatakan Quran dan hadis, hadis satunya menyatakan Quran dan ahlul bait, keluargaku, anak putuku, tulung cekelono. Halo. Wong Islam nyekeli jimat telu kuwi slamet para rawuh. Jimat pertama Quran clear, sejak awal Nabi tasik sugeng Quran wis ditulis tersendiri, nggak boleh bercampur dengan tulisan lain. Nabi kapundhut sedo zaman Abu Bakar, Quran dibukukan clear. Sakniki sak donya nggak ada perbedaan pendapat tentang Quran. Organisasi NU Muhammadiyah boleh beda, Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi boleh beda, tapi Qur'ane bodoh. Quran jimat pertama clear. Zaman Imam Bukhari hadis clear, ada 100.000 hadis lebih. Imam Bukhari men-tracking, napa men-tracking? Menelusuri, melacak, mentahqiq, pokok ngono kuwi wis satu persatu para rawuh. Hadis iki sahih ora? Perawine tukang ngapusi apa ora? Perawine tukang gendaan apa ora? Perawine kadang ninggal salat apa ora? Perawine duwe anak bojo rok-rokan cekak apa ora? Perawine molimo apa ora? Wah, diteliti para rawuh. Perawine top, sambung setiap generasi, maka dinyatakan hadis itu sahih. Perawine tahu ngapusi jaran corek. Ngoten Imam Bukhari neliti hadis, teko dengan perawi, ternyata perawi hadis ini pas ngapusi jaran diceluk diming-iming suket, ya moro wong diming-iming suket, bareng jarane moro suket diguang ra diwehne, tampare di cekel. Wah iki bahaya. Wong jarane diapusi, lek dadi bojo niki mbok tuwek iso di apusi, bahaya. Iki lek dadi perawi iso-iso umat di apusi, corek para rawuh. Gara-gara hadis dijarah wa ta'dil, di tracking, ditelusuri, dilacak
sing ra sahih buah dari 100.000 lebih. Hadis di Bukhari karek sekitar 4.000. Hadis di Sahih Muslim karek sekitar 4.000. Titik tapi mentes sahih tenan. Umat nggak ragu mengamalkannya, umat nggak ragu memeganginya. Wong sahih. Jimat pertama selesai dari dulu, jimat kedua selesai di zaman Imam Bukhari, jimat ketiga anak putune Nabi sing lamun anak putu tenanan oti 100% disungkemi dan barokah tenan, ditawasuli ya ijabah tenan. Halo, ditabaruki ya barokah tenan. Nah sementara akhir-akhir ini karena nggak ada syarat kategori sopo keturunan Nabi sopo sing duduk, gampang wong ngaku-ngaku keturunane Nabi. Ya Arjun ini kan putih ganteng, niki lamun gelem gamisan cobaan nggih kan wajahnya masuk wisani kita lamun gelem cobaan gamisan kari tumbas teken karo nyekel tasbih kacamata ireng. Halo, minyak wangi loro teng mriki. Terus kalau belajar titik gaya nih loh, akhi ukhti kif tayyib ya khair, tayyib antum ya khair, ya salam subhanallah ya khair, alhamdulillah astaghfirullah ya khair. Kudu belajar ngono. Gelem ngono lho wong kampung percaya diambungi tangane. Padha pengen ngalap barokah amplop masuk. Kandhani ra percaya. Nah jimat ketiga nih sementara sik campur-campur karena banyak orang ngaku-ngaku. Halo. Maka beberapa pihak merasa perlu iki kudu dilakukan upaya pemurnian, seleksi yang Quran juga mengisyaratkan itu. Wa yutahhirakum tathira, Allah sucikan kalian semua hai ahlul bait. Lelek dapure Marzuki ngotot-ngotot nyantol nih jenenge dimasuk nih teng mriku kayak tibake keturunan Kenarok niki ngotori nopo memurnikan gitu nih kan ngotori. Maka supaya keturunan ini panggah asli, panggah murni, umat lek tabarukan yo barokah tenanan, umat lek tawasulan yo hasil kabul kajate tenanan. Maka upaya niki perlu. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Dan nyuwun sewu zaman iku wis 1446 tahun, wis suwe lho. Jenengan mrikilah yang Demak kalih zamanin Demak Bintoro, zaman Mbah Fatah sapa? Raden Fatah ngantos sakniki cara diitung wektune paling tasik 500 tahun. Waktu 500 tahun lho wong Demak wis kangelan, aku iki keturunane Raden Patah apa ora, kuwi lho wis angel. Lah zaman Nabi ngantos sakniki kuwi ora 500 tahun, 1446 tahun. Lah yo angel to wong aku iki keturunane gek sakmono dawane lho. Kecuali gelem dikaji, kecuali gelem dibuktikan.
kecuali gelem di tracking satu persatu nasabnya. Mbah canggahmu sopo iki, Mbah Yutin, Mbah Nuri maneh, Mbah Wareng sopo iki mbiyen uripe tahun piro, sedone tahun piro, urip nang ndi, oke sambung. Mbah Wareng kalau Mbah Udek-udek wis sapa, kacek pirang tahun, sezaman apa ora, uripe padha ning Wonosobone apa sitok ning Maruko, sitok ning Wonosobo. Lah lek ya ora sambung, lek sambung iku piye sambunge? Kudu dicek satu per satu sampai sambung Nabi, baru lolos tracking sejarah, lolos tracking nasab. Halo, kepengen yakin maneh dibuktikan secara DNA gennya niki padha napa mboten. Nah najan wis 1400 tahun luwih lek tibake genetiknya sama, nasab per generasi nggih sambung tenan, ada bukti bukunya, ada bukti sejarahnya. Terus nyuwun sewu, coro karaktere masuk. Nabi jembar dodone piyambake yo jembar dodone. Nabi ganteng piyambake yo ganteng. Nabi pinter fatonah pol piyambake yo alim pol kados Said Maliki niku lho. Nabi sukune Quraisy, lah piyambake sukune yo Quraisy. Nabi margane Bani Hasyim, piyambake margane yo Bani Hasyim. Oke niki jan keturunane Kanjeng Nabi. Perlune mengkaji niku ngoten niku para rawuh. Ojo lek tanpa kajian, jangan-jangan sing keturunan asli malah ora mok mahabbai, sing duduk keturunan krana tampile jos malah mok mahabbai. Penting mboten pengkajian niku? Halo, penting napa mboten? Penting. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dong meregi. Tapi aja nesu, aja emosi. Sapa ngerti dari kajian itu, jenengan yang selama ini dianggap keturunan Nabi, lah terbukti keturunan tenan. Ngoten lho. Jangan melawan menentang kajian itu. Lek terbukti jenengan keturunan tenan, takzime mahabbai umat ini teng jenengan mundak mantep ora mamang. Ngoten lho. Lek tibake duduk keturunan ya aja gelo. Mending nama saya dicoret dari situ, tapi keturunan ini menjadi murni daripada nama saya dipaksa-pasakan cantolkan di situ, tapi keturunan ini jadi campur aduk nggak karuan. Padahal pesene Quran wa yutahhirakum tathira. Gusti Allah pengen mensucikan kamu. Dong apa ora? Quran beres, hadis beres, muga-muga masalah nasab niki ndang beres. Lan konco aparat aja wedi-wedi. Wah, engko lek ngene kajian ngene malah nun sewu, kuatir terjadi rusuh gejolak, aparatnya muduno. Presiden buat tim, serahkan pada menteri opono ahli sejarah, kumpul antara Kiai Jawa, Kiai Arab, habaib, para ahli sejarah, nakobah internasional yang punya bukti manuskrip banyak, yang ahli DNA kumpul resmi negara, nanti pakai lembar resmi, lembar kenegaraan, menyatakan fulan-fulan ini keturunan, fulan-fulan ini mboten, ya kudu terima. Lek negara yang turun pakai kekuatan hukum dan aparat tentu nggak terjadi nggak terjadi chaos. Lek negara nggak segera turun, padahal di bawah kayak ngoten niku, makam kasusnya nggak karu-karuan, lagu nasional yo nggak karu-karuan, halo, sejarah yo jadi nggak karu-karuan. Nama Mbah Hasyim As'ari dulu
nggak masuk dalam kamus sejarah nasional wis kebacut krana duwe menteri irunge bangir. Menteri pendidikan ini lho, mosok wong Wonosobo kuwi apa enggak bahaya niki lek diterusne. Makam-makam yang palsu dikatakan ini pejuang niku lek dibiarkan takut kita itu 200 tahun ke depan anak putri kita buta sejarah, nggak tahu itu palsu apa enggak. Orang lain bisa klaim Nusantara ini milik kami, pejuangnya nenek moyang kami itu, lihat makamnya itu. Kasihan anak cucu, anak pribumi nggak bisa menjadi tuan pemilik di negeri sendiri. Masa akan apa mboten? Halo, masa akan apa mboten? Saaken para rawuh. Makanya tracking kajian ben jelas niku penting. Lek nggak pengen rame gaduh, ayo langsung negara turun tangan. Tujuh dan ngeten iki. Cek jenengan gak sumpek dan iki mau kok ngomong ini piye. Hadirin, sekali lagi, negara dengan acara Ahlus Sunnah wal Jamaah paling masif, maulidan besar-besaran, manakiban besar-besaran, haul besar-besaran, pengajian besar-besaran, aman, itu Indonesia. Teng Saudi maulid ya digerobyok kali askar. Teng Yaman saiki maulid ngumpul wong 50.000 ya kena bom. Wong perang saudara. Teng mriki ate maulid nang alun-alun wong 3.000, wong 5.000, 10.000 ya paling ilang sandale ngono tok ae. Ya biasa ngono tok ae. Kecopetan titik ini biasa. Halo. Krana negara rumah Ahlus Sunnah wal Jamaah aman lancar gawe nglakoni Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu Indonesia. Sejatinya menjaga Indonesia itu menjaga rumahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya lek sampean delok wong anti Pancasila, anti NKRI, Presiden Jokowi diarani kampret, kan ngono kuwi to. Ma'ruf Amin diarani babi. Sing ngono-ngono ki deloken lek ora Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin Syiah, mungkin Wahabi, mungkin Ikhwanul Muslimin, dan itu pusatnya nggak di Indonesia. Ikhwanul Muslimin Mesir, Wahabi Saudi, Hizbut Tahrir London, Ahmadiyah London, Syiah Iran, liberalisme Amerika, dan segala macamnya. Lek Ahlus Sunnah Jamaah umat-umate dhewe, rakyat-rakyate dhewe, bangsa-bangsane dhewe, ustad-ustate dhewe, kiai-kiaine dhewe, berkat-berkate dhewe. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Gedene Ahlus Sunnah, gedene Indonesia, kuatnya Ahlus Sunnah, kuatnya Indonesia. Tapi yang didukung, dikuatkan Syiah, itu melemahkan Indonesia, menguatkan Iran. Kalau yang didukung Ikhwanul Muslimin, melemahkan Indonesia, menguatkan Mesir. Halo. Kalau yang didukung Wahabi, menguatkan Saudi, melemahkan Indonesia. Yang didukung bangsa tahlilan, manakiban, tibaan, bersih desa, sedekah bumi, selamatan kenduren, itu yang dikuatkan, menguatkan Indonesia. Tapi didik wis akhi ukhti antum khair, lama-lama mencabut identitas bangsa.
lama-lama mencabut karakter bangsa, lama-lama melemahkan tradisi bangsa, lama-lama hilang kepedean, kepercayaan diri terhadap bangsa dan negaranya sendiri, malih inferior para rawuh, minder. Kaum dan bangsa yang minder, jangan harapkan mereka bisa mandiri, merdeka, mampu kuat, nggak bisa para rawuh. Didik katut rono, sing Syiah katut Iran, sing Wahabi katut apa? Saudi, sing Ikhwan katut Mesir, sing apa maneh katut Yaman. Padahal kono sing dikatuti itu tidak lebih besar dari Indonesia. Dong ora iki? Itulah pertimbangan-pertimbangan mengapa ulama-ulama niku Islami top, jihad top, ngajine top, tahajud yo top, mbalah kitab yo top, tapi kok komitmen NKRI harga mati sebab ngoten niku. Terus panjenengan nyuwun sewu mboten saminder dadi bangsa Indonesia. Wau sampun kula matur para rawuh, qori terbaik Indonesia kok, muslim terbanyak Indonesia kok, jamaah haji umroh terbanyak juga Indonesia kok. Apa yang enggak ada? Arab gak iso gawe kapal, PT PAL iso gawe kapal, Arab gak iso gawe senjata, Pindad iso gawe senjata lagi toh. Saiki motor mobil apa itu? Mobil Pindad itu lho. Namanya sing apik lho. Mau. Nggih laris niku. Sampai PT Pindad kewalahan memenuhi pesanan. Lala apa luwih bangga ning kono lho. Wong teknologine maju kene, pondoke akeh kene, kiyaine yo akeh kene. Sampeyan tak kandhani winginane kula sampaiaken, lek teng mriki mereka belajar budaya maklum, wong Arab teng mriki belajar IT maklum, wong Arab teng mriki belajar gawe pesawat maklum, kita punya DI Dirgantara Indonesia. Tapi mereka Arab Saudi teng Malang, kula dosenipun UIN niku lho ambil S2 bahasa Arab. Ayo piye iki? Wong Arab teng Indonesia ambil S2 bahasa Arab, S3 bahasa Arab teng Indonesia. Kok bisa? Mereka tahu kok. Yang masih hafal nyun sewu Ausatul Masalik itu kiai-kiai Indonesia. Yang masih hafal Zubat sak pirang-pirang kuwi kiai Indonesia. Yang hafal Juar Makmun kuwi kiai-kiai Indonesia. Yang hafal Juman kiai-kiai Indonesia. Mereka tahu kok itu. Maka mereka pun nggak apa-apa juga, nggak gengsi, ambil kembali ilmu yang dulu dari ulama Arab sekarang jadi milik kiai Indonesia lah, mereka ambil lagi. Jadi wong Indonesia nggak menyombongkan diri, tapi bangga sebagai bangsa yang isinya mayoritas Islam, ahlu sunnah wal jamaah. Lek kita minder sebagai bangsa berarti minder sebagai mayoritas Islam, minder sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Wong lek minder nggak bisa mewarnai orang lain, nggak bisa nyun sewu menyampaikan gagasan, ide, argumentasi kepada orang lain. Wong minder boro akhirnya jadi bangsa yang dipengaruhi, bukan bangsa yang mempengaruhi. Tenan lho, tenan ojo minder. NKRI Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bukan hanya itu para rawuh, nyun sewu, Arab ngarang kitab Arab wajar, tapi enek to ulama Arab ngarang kitab Jawa. Lah enek napa mboten? Mboten enten. Wong Jawa ngarang kitab Jawa wajar, tapi banyak loh kiai Jawa ngarang kitab Arab. Apa enggak hebat?
Ojo minder. Lek kono iso ngarang kitab Arab, masih nyun sewu pacitan iso ngarang kitab Arab. Syekh Mahfud At-Turmusi, satu karangan Hasyiatul Turmusi. Sampeyan lho kandele kula gadah. Wong Arab iso ngarang kitab Arab, ulama Bogor iso ngarang tafsir Al-Bukhari. Tulisan kula tertarik. Iku ana tafsir Al-Bukhari opo sih? Tibae pengarange tiang Bogor lah wis. Wong Arab iso ngarang kitab Arab wajar. Wong Kediri Ki Ihsan Jampes iso ngarang kitab tasawuf para rawuh. Sarahnya Minhajul Abidin. Jawa nih. Ojo minder lah dadi NKRI harga mati.